Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi Fitri Lida dengan NIM 21031101 dari Pendidikan Biologi. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa Mandarin dan manfaat dari kita mempelajari bahasa Mandarin. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini, yaitu untuk proyek ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Mandarin dengan dosen pengampu Dra. Ani Karyayati. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin adalah alat komunikasi yang digunakan manusia, tidak terkecuali bahasa Mandarin. Di era globalisasi, bahasa Mandarin semakin mempengaruhi dunia internasional. Dalam segi kepentingan, bahasa Mandarin dipelajari sebagai ilmu bahasa yang digunakan untuk studi atau sebagai pengantar pada perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara yang menggunakan bahasa Mandarin. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali perusahaan yang berasal dari China, Tiongkok, dan sebagainya yang menggunakan bahasa Mandarin. Belakangan ini semakin banyak orang yang berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin, baik dari jenjang formal maupun informal. Sudah banyak perguruan tinggi yang sudah memasukkan bahasa Mandarin sebagai salah satu mata kuliah umum. Mengingat begitu penting untuk memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Mandarin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat-manfaat yang bisa kita ambil jika kita mempelajari bahasa Mandarin itu sendiri. Bagi penutur asli bahasa Indonesia, tampaknya mempelajari bahasa Cina atau bahasa Mandarin menjadi hal yang sulit dilakukan. Bahasa Mandarin terlihat rumit dan membingungkan, mulai dari adanya perbedaan pelafalan, bunyi, sistem penulisan, hingga tata bahasanya. Namun, tahukah kamu bahwa bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa dengan jumlah pemakai terbesar di dunia? Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa saja sih yang membuat bahasa Mandarin patut untuk dipelajari? Berikut saya akan memaparkan 6 alasan seseorang untuk mau belajar bahasa Mandarin. Yang pertama yaitu jumlah penutur bahasa Mandarin itu banyak dan tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 2010, pemakai bahasa Mandarin sudah mencapai 960 juta jiwa yang tersebar di banyak wilayah di seluruh dunia. Seiring dengan kemajuan Tiongkok dalam bidang ekonomi, bahasa Mandarin semakin diminati oleh banyak orang. Karena dengan mempelajari bahasa Mandarin, semua orang dapat dengan mudah menjalin relasi bisnis dan pendidikan. Hingga saat ini, fakta menunjukkan bahwa bahasa Mandarin hampir digunakan di seluruh belahan dunia. Jadi, tidak ada salahnya jika kita belajar bahasa Mandarin mulai dari sekarang. Di masa yang akan datang, jumlah orang di dunia yang menggunakan bahasa Mandarin akan terus meningkat, dan kamu harus mempersiapkan diri untuk bisa berbahasa Mandarin. Yang kedua yaitu semakin banyak peluang pekerjaan. Siapa nih yang sedang berjuang mencari pekerjaan? Pernahkah kamu menemukan syarat Pernahkah kamu menemukan syarat yang mengharuskan pelamar bisa berbahasa Mandarin? Sangat banyak kan? Nah, itu sebabnya mengapa kita bisa berbahasa Mandarin dapat memperluas peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak perusahaan yang lebih suka mempekerjakan
orang yang lancar berbahasa Mandarin. Hal ini karena bahasa Mandarin merupakan prasyarat untuk banyak pekerjaan di Asia Tenggara dan juga organisasi multinasional di Eropa, Australia, dan Amerika. Dengan potensi pasar yang ada di mana saja, setiap perusahaan akan menemukan pelanggan mereka. Mengerti keinginan pelanggan, latar belakang mereka, dan kehidupan mereka sehari-hari sangat penting dalam penyesuaian produk dengan mereka. Berbicara bahasa Mandarin tidak hanya dapat membantu kamu bekerja sama dengan penyedia, produsen, distributor, atau koleksi bisnis. Hal ini juga dapat membantu kamu untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu komunikasi saat traveling jadi lebih mudah. Tidak semua masyarakat Tiongkok bisa berbahasa Inggris. Dampaknya, hampir semua menu makanan yang ada di toko maupun restoran hanya ditulis menggunakan bahasa Mandarin. Jika kamu berlibur ke Tiongkok dan tidak memiliki kemampuan bahasa Mandarin, hal ini bisa menyusahkan kegiatanmu selama berlibur ke Tiongkok. Bahkan kamu bisa saja salah memilih restoran. Tentu saja dengan menguasai bahasa Mandarin, kamu akan lebih mudah untuk menikmati hidangan lezat yang ditawarkan restoran. Bahasa Mandarin sendiri tidak hanya digunakan di Tiongkok loh. Negara Taiwan, Malaysia, Singapura juga merupakan negara yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa komunikasi mereka sehari-hari. Dengan menguasai bahasa Mandarin, kamu dapat traveling lebih mudah. Yang keempat, lebih mudah memahami budaya Tiongkok. Untuk kamu yang ingin mempelajari budaya dan sejarah Tiongkok secara mendalam, kamu harus mengerti bahasa Mandarin terlebih dahulu. Perlu kamu tahu, belajar, dan mengenal budaya serta sejarah Tiongkok menjadi salah satu hal yang menyenangkan karena kamu akan menemukan fakta-fakta menarik mengenai Tiongkok. Yang kelima yaitu memperluas dunia bisnis. Diketahui bahwa di Indonesia, komunitas Mandarin berdiri dan beranggotakan lebih dari 500 orang loh. Dan di dunia bisnis, Cina telah menjelma sebagai pemeran utama. Dengan bisa menggunakan bahasa Mandarin, kamu dapat membuka peluang lebih menjalin kerjasama dengan mereka. Yang terakhir yaitu menambah relasi pertemanan. Seperti yang sudah sampaikan di atas, bahwa bahasa Mandarin atau bahasa Cina ini memiliki jumlah penutur yang sangat banyak. Maka jangan heran kalau kamu berpergian ke luar negeri, akan banyak orang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa sehari-hari mereka. Jadi jika kamu bisa berbahasa Mandarin, kamu akan lebih mudah menambah teman. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.